Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Usni Putri Intan kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Hasanuddin menggelar webinar sosialisasi e-Jurnal Science Direct pada 25 Oktober 2023. Sosialisasi ini menghadirkan Dr. Johan Jang sebagai pembicara. Science Direct merupakan database untuk jurnal dan buku. Pada sosialisasi e-Jurnal Science Direct kali ini, dikhususkan untuk database jurnal. Sosialisasi webinar e-Jurnal Science Direct dilaksanakan via Zoom Meeting dan dihadiri oleh mahasiswa dan dosen Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dibuka oleh MC, dilanjutkan materi oleh Dr. Johan Jang. Dalam materi yang dibawakan diperlihatkan list semua jurnal yang diterbitkan dari tahun 2018 hingga 2023. Juga tutorial video dan browser terkait Science Direct. Ya, kemarin itu adalah acara webinar sosialisasi e-Jurnal Science Direct yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan tentang e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Unhas. Dalam hal ini Science Direct, yang mana Science Direct itu adalah database yang sangat lengkap untuk mencari artikel yang sangat diperlukan oleh mahasiswa dan dosen atau peneliti, dalam hal ini peneliti di Unhas. Cara mengaksesnya cukup mudah, jadi semua sivitas akademika bisa langsung mengakses Science Direct itu dengan masuk di sciencedirect.com, tetapi harus masuknya lewat hotspot atau wifi yang ada di lingkungan kampus. Jadi kemarin juga diinformasikan cara untuk masuk melalui kalau kita lagi berada di luar kampus, mesti registrasi dulu. Register dengan menggunakan email dengan domain Unhas. Jadi seperti kita tahu semua mahasiswa, tendik atau dosen itu punya alamat email Unhas. Jadi mereka bisa masuk lewat situ. Science Direct itu kalau di dunia akademik adalah database yang sangat termasuk yang utama ya, penting ya. Jadi semua peneliti, semua orang akademisi di dunia itu pasti kenal Science Direct. Jadi isinya adalah artikel-artikel termasuk buku dan buku ensiklopedia. Tetapi dalam hal ini yang berlangganan, yang Unhas langgan itu adalah yang khusus artikel. Jadi ada jutaan artikel dari multidisiplin. Jadi semua fakultas, sivitas akademika dari fakultas mulai dari sains, teknologi, agro kompleks, kemudian medical kompleks, sosial humaniora, itu semua bisa mengakses berbagai artikel yang ada di dalam Science Direct. Dibandingkan dengan database yang lain, Science Direct itu termasuk yang penting ya, peringkat yang penting, yang database yang utama dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang saya mau sampaikan adalah untuk tahun ini Unhas masih berlangganan juga EBSCO, database yang lain dari EBSCO namanya, itu juga merupakan database yang penting untuk para peneliti. Nah, dibandingkan dengan Science Direct ini lebih luas lagi jangkauan cakupannya. Jadi kita mesti bersyukur Sivitas Akademika Unhas termasuk sedikit kampus di Indonesia yang bisa berlangganan Science Direct ini. Seperti yang dijelaskan Dr. Johan Jang kemarin, ada banyak hal yang bisa dilihat di sini, termasuk satu kelompok dalam Science Direct itu adalah Scopus. Kita juga bisa melihat banyak fitur-fitur yang ada di Scopus. Tetapi fitur utamanya itu adalah Science Direct itu sendiri, yaitu bagaimana Sivitas Akademika Unhas bisa melihat, membuka, dan kemudian mengunduh artikel yang penting di situ. Kemarin itu disosialisasikan cara carinya, cara searchingnya yang tepat gitu. Dan mudah-mudahan Perpustakaan Unhas akan, ini yang kemarin webinar sosialisasi itu bukan yang terakhir,
Kita akan bikin lagi sosialisasi yang selanjutnya supaya lebih banyak sivitas akademika yang terpapar. Cara pakainya, cara menggunakan Sains Direct itu. Rekaman kemarin itu kita akan bisa share kembali dengan bantuan Unhas TV terutama juga untuk membantu mensosialisasikan untuk sivitas akademika Unhas. Kemarin itu ada 300-an ya, 300 lebih peserta sosialisasi. Itu kalau saya lihat ya, beberapa saya kenal nama-namanya. Ada yang dosen, profesor, ada yang dekan, ada yang wakil dekan. Terutama kemarin juga yang banyak bertanya itu dari mahasiswa S3. Dan tentu saja saya lihat mungkin sisanya adalah mahasiswa sarjana, S1 dan profesi juga S2. Dan intinya adalah semua mahasiswa Unhas, S1 sampai S3, juga dosen dan tenaga kependidikan juga bisa mengakses, mengambil manfaat dari Sains Direct itu. Harapan kami dari perpustakaan Unhas adalah semakin banyak sivitas akademika yang mengetahui cara mengakses Sains Direct itu. Dan yang juga kami tidak lupa, kami berterima kasih kepada pimpinan kampus Universitas Hasanuddin yang tentu saja juga berusaha memperjuangkan ke Dikti sehingga Dikti bisa memutuskan untuk memasukkan Unhas sebagai salah satu kampus yang bisa mengakses atau berlangganan dengan Sains Direct ini. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya artikel yang bisa diakses melalui Sains Direct ini, tingkat artikel yang bisa kualitas penelitian, kualitas akademik penyelesaian tugas mahasiswa itu lebih baik dan tingkat publikasi kualitasnya semakin meningkat dan tentu saja akan membawa nama Unhas lebih tinggi, lebih harum lagi di masa-masa yang akan datang. Akhir sesi dari rangkaian kegiatan sosialisasi webinar Jurnal Sains Direct ini, yaitu sesi tanya jawab antar pemateri dan peserta. Geografi series periode Oktober dilaksanakan di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin yang menghadirkan mahasiswa internasional Fakultas Hukum Unhas dari negara Gambia sebagai speaker. Kegiatan Geografi Series ini ialah kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh International Office Hasanuddin University dengan menghadirkan sejumlah pembicara setiap periodenya dari berbagai negara, salah satunya dari Gambia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi wadah bagi mahasiswa internasional Universitas Hasanuddin untuk mengenalkan negara dan budaya mereka, serta sebagai ajang peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa lokal. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas, serta para dosen dan tenaga pendidik. Materi disampaikan oleh dua orang narasumber, yakni Sang Baptiste Mendy dan juga Kancul Louis Mendy, yang keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang melanjutkan studinya di Universitas Hasanuddin. Selain menceritakan tentang negaranya, mereka juga menyampaikan motivasinya hingga memilih Indonesia dan Universitas Hasanuddin sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan sarjana. Ya, baik. Terima kasih Unhas TV atas kehadirannya. Jadi, Geography Series ini adalah monthly activity, kegiatan bulanan, di mana kita memberi kesempatan kepada mahasiswa asing yang kita punya, karena sekarang ini hampir 200 kita punya mahasiswa asing, dan kita beri kesempatan kepada mereka untuk memperkenalkan negaranya. Dan yang kedua juga bahwa mahasiswa lokal kita juga butuh medium, butuh momen di mana bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Jadi ada dua aspek yang sangat penting, mereka perkenalan negaranya dan mahasiswa kita juga bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya. First of all, why I choose Indonesia, like I said before earlier, people motivated me all the way from Gambia that came here before. So they talk good about Indonesia and how diverse their culture is and how friendly the people are. So I am here and I'm having a good experience so far. So I can't complain. I believe law is general to say, so it does not matter where you study as long as it is law. Yeah, and
and then Indonesia being a country that's advanced than my country, so having a law degree here means a lot to me. So yeah. Mendy, narasumber sekaligus mahasiswa internasional Universitas Hasanuddin, mengungkapkan alasannya memilih Indonesia setelah mendapat masukan dari kerabatnya tentang betapa indahnya budaya Indonesia serta betapa ramahnya orang Indonesia. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan Mendy untuk memilih Indonesia dalam melanjutkan studi serta mempelajari hukum lebih dalam. Shall I look to the camera or no problem? Okay. My name is Shahab. My last name is Ismati. I am from Afghanistan, new student in UNHAS, Faculty of Political Science, Department of Public Administration. Gambia is really it's a very good country. Before I came to this program, I read about the Gambia and search about the Gambia in Google. Fortunately, I couldn't find any bad things about Gambia. And when I participate in this program and I heard from my friends about their countries, about their Gambia, I really enjoyed. I like Gambia. One of the best country in the world is Gambia. Syahab, salah seorang peserta geografi series ini, menambahkan bahwa alasannya memilih Universitas Hasanuddin ialah karena Universitas Hasanuddin sebagai salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Ia juga mengungkapkan insight yang ia dapatkan setelah mengikuti kegiatan Geoseries periode Oktober ini. Husnaini Putri Intan, Muhammad Azlan, Unhas TV. Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin menggelar info session terkait beasiswa lanjut studi di luar negeri pada Kamis 26 Oktober 2023. Tak hanya dihadiri oleh mahasiswa lokal, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa internasional Universitas Hasanuddin. Info Session Scholarship for Continuing Education merupakan realisasi dari salah satu tugas pokok Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin, yakni mendiseminasikan tawaran program beasiswa lanjut studi, baik untuk jenjang S2, S3, postdoktoral maupun short course. Meskipun ditargetkan untuk mahasiswa lokal, beberapa mahasiswa internasional di Universitas Hasanuddin turut antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Selain dari kalangan mahasiswa, beberapa alumni dan dosen yang hendak melanjutkan studi juga hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini. Pada info session kali ini, dipaparkan informasi terkait timeline beberapa beasiswa yang terbuka di setiap tahunnya, yakni beasiswa Fulbright, Student Scholarship, New Zealand Scholarship, Swedish Institute Scholarship for Global Professionals, beasiswa LPDP, Australia Awards, Rotary Peace Fellowship, Monbuka Gakusho Jepang, beasiswa Eiffel, Clarendon Scholarship, dan Chevening Scholarship. Selain timeline, juga dipaparkan syarat pendaftaran serta cakupan tanggungan dari tiap-tiap beasiswa. Materi tersebut dibawakan langsung oleh Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin, Andi Masyita Irwan, SCAP NS Man PhD. Dalam kesempatan ini, ia juga berbagi tips dan trik serta pengalamannya dalam proses pendaftaran beasiswa. Jadi sebenarnya untuk kelanjutan info ini, karena memang kami tahu bahwa sesi 1 jam lebih itu tidak cukup ya untuk mengcover seluruh peluang untuk beasiswa. Jadi kalau untuk informasi lebih lanjut, kemudian konsultasi terkait aplikasi beasiswa, selain info yang tadi itu kami sudah akan upload di IG-nya IO Unhas, juga selama jam kerja di Kantor Urusan Internasional, siapapun yang tertarik untuk apply beasiswa lebih lanjut itu bisa datang ke Kantor Urusan Internasional, karena termasuk juga setiap hari Kamis pekan kedua itu ada Badan Konsultan Pendidikan dari Amerika Serikat itu akan standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peluang beasiswa, esai dan lain sebagainya untuk beasiswa lanjut ke Amerika Serikat. Selain itu untuk tadi kami juga sempat mengcover terkait bagaimana pendaftaran ISMA itu nanti mulai besok akan ada pendampingan lanjut terkait bagaimana persiapan ISMA 2024 kepada sejumlah mahasiswa Unhas yang telah lolos seleksi dari kemampuan bahasa Inggris, dan mungkin nanti rencananya mulai bulan Januari juga akan tetap ada beberapa kali pendampingan untuk mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program ISMA. Beberapa jenis beasiswa yang dipaparkan merupakan beasiswa yang masih jarang diketahui. Dan salah satu beasiswa yang paling banyak diburu ialah beasiswa LPDP yang menawarkan cukup banyak tunjangan, mulai dari biaya pendidikan,
uang saku, kegiatan penelitian, transportasi, hingga asuransi kesehatan. Tak heran jika di tahun ini terdapat sebanyak 22.000 pendaftar yang berlomba-lomba untuk menjadi penerima beasiswa LPDP dengan kuota terbatas untuk 2.000 orang saja. Kalau berdasarkan info beasiswa tadi, ada satu beasiswa yang menjadi target sebenarnya, yaitu LPDP. Jadi LPDP itu menjadi salah satu beasiswa prioritas untuk saya secara pribadi untuk bisa di-apply nantinya. Informasi seputar beasiswa yang diberikan dalam kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pendaftaran beasiswa yang diinginkan. Tak hanya sampai di sini, Kantor Urusan Internasional akan terbuka dalam menerima konsultasi seputar beasiswa lanjut studi. Diharapkan upaya ini dapat semakin mempermantap persiapan untuk memperoleh beasiswa, juga meningkatkan jumlah penerima beasiswa dari Universitas Hasanuddin. Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan Gibran Rakabuming Raka bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Kini sudah ada 3 kandidat pasangan lainnya. Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, yang kini telah mendaftarkan dirinya di Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Hasanuddin? Berikut info selengkapnya untuk Anda. Kalau menurut saya, sepanjang proses pencapresan hingga tahun 2024 nanti, sampai saat ini hampir semuanya harus diapresiasi ya. Maksudnya semua masih berjalan sesuai proses yang ditentukan oleh undang-undang, dan hingga saat ini tentu banyak orang masih terus membaca bagaimana kemudian peta politik yang nantinya akan hadir di tahun 2024. Namun selain hal-hal administratif dan teknis yang diatur sama undang-undang itu, ada beberapa hal yang menurut saya sebagai mahasiswa perlu disorot di berjalannya proses pemilihan presiden dan wakil presiden hingga tahun 2024 nanti. Beberapa isu yang naik diantaranya mungkin teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia kemarin sempat booming juga di kampus, disebabkan oleh salah satu putusan MK yang membolehkan soal kampanye politik di kampus. Merespon hal tersebut ada banyak organisasi kemahasiswaan dan kampus-kampus di seluruh Indonesia mengambil momen tersebut untuk mengundang bakal capres untuk datang ke kampus untuk menyampaikan gagasan dengan dalih untuk menguji dan menguliti dalam tanda kutip gagasan-gagasan capres dan cawapres yang ada. Namun sependek pemahaman dan pengetahuan saya soal beberapa kegiatan-kegiatan capres dan cawapres di kampus beberapa waktu lalu, hingga saat ini tidak ada yang benar-benar bisa betul-betul menguji dan menguliti setiap gagasan yang dibawa oleh capres dan cawapres. Yang ada justru malah kegiatan-kegiatan seremoni yang diadakan yang berpotensi pada terjadinya politik praktis oleh pejabat-pejabat yang ada di kampus itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian isu-isu yang hangat yang kedua, saat ini teman-teman mahasiswa juga masih mendiskusikan soal dinasti politik saat ada isu Gibran menjadi cawapres dari Prabowo. Kalau menurut saya sendiri sih, apa yang terjadi sekarang adalah potret di mana instrumen hukum dibuat dan dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Yang saya lihat bahwa bagaimana kontestasi dari sebuah perpolitikan di negeri, itu yang pertama kita dihadapkan dengan 3 pasangan capres dan cawapres. Yang pertama saya memandang bahwa capres dan cawapres pertama misal dari Ganjar itu sendiri membawa peta ataupun misi-misi dalam hal anak muda. Nah terus yang kedua adalah Prabowo dan Gibran membawa bagaimana visi misi tentang patriotisme, dan juga yang ketiga terkait Anies Baswedan dan pasangannya Caimin membawa terkait bagaimana tentang akademisi. Nah ketiga dari calon capres dan cawapres ini membawa visi misi yang berbeda, membawa hal-hal yang berbeda, dan menurut saya ini menjadi sebuah warna ataupun dinamika baru dalam sebuah perpolitikan dunia. Kan tetapi beberapa
konflik-konflik pro dan kontra antar ketiga pasangan ini kita tidak bisa menebak dikarenakan ya sebuah perpolitikan, apa yang disebut dengan perpolitikan kita tidak tahu bagaimana output ke depan, bagaimana tujuan ke depan, tapi ketiga-tiganya menurut saya memberikan tujuan yang jelas, memberikan tujuan yang membawa Indonesia yang lebih maju, yang lebih sejahtera dan lebih makmur. Dan sebagai anak muda, sebagai mahasiswa sebenarnya mendukung bagaimana kontestasi dari sebuah perpolitikan di negeri ini. Cuman beberapa kondisinya bahwa misal di antara isu-isu yang beredar, misal kita tidak bisa meredam terkait isu-isu misalnya dinasti perpolitikan, kekuatan partai, bahkan koalisi-koalisi yang tidak bisa kita tebak sebelumnya. Dan kita lihat bahwa berbagai koalisi partai yang ada di pasangan capres dan cawapres itu juga menjadi pendukung suara-suara dari calon capres dan cawapres sampai saat ini. Dan itu yang membuat saya bisa melihat warna lain lah dalam sebuah perpolitikan di negeri ini. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Yusnini Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.